Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat Paskah buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini adalah hari Paskah. Paskah yang pertama kalau di gereja HKBP. Karena kita 2 kali merayakan Paskah. Ya, tanggal 20 April 2025 dengan nats khotbah yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan topik Minggu Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan ini kepada kita. Dengarkan baik-baik dan camkan di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Paskah! Selamat Paskah! Selamat Paskah! Saudara-saudara, kita harus mengungkapkan selamat Paskah dengan penuh semangat, penuh sukacita. Mari gelorakan saudara-saudara hatimu dan jiwamu, sehingga tubuhmu juga akan merasa bahwa terbakar oleh semangat Paskah itu. Camkan baik-baik dalam hatimu saudara-saudara. Bila engkau hadir pada saat ini dalam kebaktian Paskah, maka itu tidak akan benar-benar merupakan Paskah bagimu kalau engkau sendiri tidak meluapkan sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan. Karena saudara-saudara, Paskah bukanlah sekedar fakta sejarah atau peringatan, melainkan perayaan akbar atas kasih Allah yang kita boleh pertontonkan, kita boleh pertunjukkan kepada setiap orang bahwa sukacita Paskah itu mengalir dalam kehidupan kita, masuk dalam pikiran kita, baru langsung ke hati, dan kemudian muncul dalam setiap gerakan tubuh kita. Oleh karena itu saudara-saudara, orang yang merayakan Paskah, maka pasti gestur tubuhnya akan penuh sukacita. Sukacitanya meluap-luap, kegembiraannya bergelora. Sebab tidak ada lagi saudara-saudara kegembiraan yang lebih hebat, lebih besar atau paling besar daripada kemenangan Kristus yang sudah melepaskan kita dari dosa-dosa kita, yang sudah melepaskan kita dari kematian, bahkan yang sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Saya mau tanya kepada kita, apakah ada sukacita yang lebih besar lagi
Bahkan yang paling besar dalam kehidupan kita, selain kita mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni, kita dilepaskan daripada kematian, dan sorga sudah menjadi milik kita. Bukankah itu yang menjadi tujuan kehidupan kita, saudara-saudara? Ingat, tujuan kehidupanmu bukanlah jabatanmu yang menjadi direktur, atau menjadi manajer, atau menjadi supervisor, atau menjadi apapun engkau. Tujuan utama kita, saudara-saudara, bukan materi, uangmu yang begitu banyak, mobilmu yang mewah, rumahmu yang mewah itu. Tujuan hidupmu bukanlah istrimu yang cantik, suamimu yang ganteng, anak-anakmu yang sukses. Tapi tujuan utama kita, saudara-saudara, bahwa kita memiliki sorga. Kita dilepaskan dari dosa. Kita ditebus daripada kematian itu sendiri. Itulah tujuan utama dalam kehidupan kita. Kebahagiaan orang yang diterima, ya, menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi TNI, menjadi dokter, menjadi apapun, saudara-saudara, itu tidak akan mengalahkan sukacita kita bahwa kita sudah menerima sorga melalui kemenangan Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Paskah itu harus menjadi sebuah apa? Sebuah gaya. Gaya hidup kita adalah gaya hidup Paskah. Sukacita orang percaya itu harus tercermin dari sikap, apalagi dari wajahnya. Makanya, saudara-saudara, jangan asal-asal menampilkan wajahmu yang murung, menampilkan wajahmu yang kriminal, yang penuh dengan kekecewaan. Itu menunjukkan, saudara-saudara, bahwa engkau belum sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Kristus. Boleh kita hadir dalam sebuah kebaktian Paskah, tapi kita sendiri tidak merasakan bahwa hidup kita sudah diselamatkan. Kita masih belum menerima, saudara-saudara, keselamatan yang dari Kristus itu yang sesungguhnya. Mungkin kita teringat dengan masalah-masalah kita. Mungkin kita teringat dengan pergumulan-pergumulan kita. Mungkin kita teringat dengan kematian kita, atau penyakit-penyakit kita, atau hutang kita, beban kita, apapun yang menjadi pergumulan. Ingat, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, bahkan kematianlah yang paling ditakutkan oleh orang-orang atau manusia. Tapi kematian ternyata sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia memberikan kemenangan melalui kebangkitannya. Dan sorga menjadi milik kita. Bukankah seharusnya kita bersukacita terus? Makanya selamat Paskah. Bakar, gelorakan semangat dalam kehidupanmu. Penuh sukacitalah. Mulai sekarang, wajah yang murung buang jauh-jauh. Aku tahu, katakan, aku tahu, aku mengalami banyak pergumulan, tapi aku mau bersukacita. Tapi ingat, saudara-saudara, sukacita juga harus dibagikan. Makanya berusahalah untuk membagikan sukacita melalui apapun, baik itu melalui materi, melalui sikap, melalui undangan kita kepada orang lain, melalui kebersamaan kita, saling memaafkan, saling meneguhkan, saling mengingatkan. Kita harus bagikan itu. Jangan hanya untuk diri sendiri. Paskah masih belum berhasil, ya, dalam kehidupan orang percaya kalau kita hanya bahagia sendiri. Camkan itu baik-baik. Kebahagiaan itu harus bersama-sama dengan orang-orang yang lain juga. Oleh karena itu, saudara-saudara, pagi ini kita tidak datang dengan hati yang lesuh dan langkah yang gontai seperti Maria Magdalena di awal kisah dari Nats ini tadi. Tetapi kita datang dengan sorak-sorai, dengan penuh kemenangan, penuh sukacita, saudara-saudara, karena Yesus kita sudah bangkit. Makanya gelorakan Paskah, Paskah, Paskah. Seharusnya kita berteriak karena kemenangan Kristus membawa sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita hari ini? Ada beberapa hal. Ya, yang pertama, kubur kosong.
Saudara-saudara, kubur kosong itu bukan hanya sekedar fakta hilangnya jenazah. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kubur kosong itu adalah bukti kemenangan Yesus mengalahkan kematian. Bukti kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan apa? Mengalahkan semuanya yang ada di dunia ini, mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kubur yang terbuka bukan sekedar fakta sejarah, melainkan simbol kemenangan mutlak atas dosa, kemenangan mutlak atas maut. Dan ini adalah proklamasi buat kuasa kegelapan telah dihancurkan. Kegelapan itu adalah lambang penderitaan. Kemarin kematian Yesus Kristus ada 3 jam dinyatakan oleh Alkitab kita. Itu melambangkan keterpisahan daripada Yesus dengan Tuhan Bapanya. Karena apa? Karena kegelapan itu lambang dosa. Yesus harus menanggung dosa setiap manusia yang berdosa. Jadi dia terpisah dari Tuhannya. Penderitaan yang begitu berat. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin engkau bergumul dalam kehidupanmu. Hidupmu gelap, penuh dengan beban, penuh dengan tekanan, sehingga kita semakin hari semakin terpuruk dalam kehidupan ini. Tapi ingat satu hal, Yesus sudah mengalahkan kegelapan itu. Yesus sekarang sudah memberikan terang, memberikan sukacita kepada kita. Aku tahu ada banyak orang yang terbeban, mungkin karena hutang, mungkin karena penyakit, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena materi. Saudara-saudara, ingatlah itu. Bukankah kematian itulah yang paling ditakutkan oleh manusia? Tetapi kematian itu sendiri sudah dikalahkan oleh Kristus, sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal. Bukankah ini sukacita yang luar biasa, saudara-saudara? Apakah ada lagi sukacita yang melebihi daripada kita tahu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal? Kita sudah dilepaskan daripada kematian. Kita menerima berita atau kita diterima menjadi PNS, diterima menjadi tentara, diterima menjadi polisi, atau diterima menjadi dokter, atau pekerjaan yang betul-betul luar biasa hebatnya, atau di luar negeri dan sebagainya. Itu tidak mengalahkan sukacita akan apa? Sorga itu sendiri. Bukankah sorga menjadi tujuan utama dari kehidupan kita? Apalah artinya maaf hanya sekedar diterima jadi PNS, diterima jadi polisi, diterima jadi tentara, jadi dokter, jadi pengusaha, atau apapun kita. Semuanya itu hanya membawa kepada kematian. Tapi ketika kita benar-benar menerima Kristus yang sudah mengalahkan kematian, sorga kawan, milik kita, punya kita. Oleh karena itu jangan susah lagi, bergembiralah. Ya. Yang kedua, lari dengan semangat. Lari dengan semangat, sama seperti Maria Magdalena ketika melihat kubur Tuhan Yesus kosong, sekalipun mulanya karena ketidaktahuan atau karena iman mereka yang masih kurang benar. Tetapi pada akhirnya semangat pelarian dia menyampaikan kepada murid-muridnya, memberitakan bahwa Yesus tidak berada di kubur. Menyambut kabar baik dengan antusiasme yang meluap-luap. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Reaksi Maria yang berlari memberitakan, membakar semangat kita untuk memberitakannya kepada dunia ini. Kita harus memiliki antusiasme. Menyambut kabar baik itu penuh dengan sukacita. Bakar, gelorakan. Kita harus memiliki antusiasme yang tinggi. Mulai dari sekarang, nanti ada di sini tentang keteraturan juga. Mulai dari sekarang kita harus benar-benar melatih diri untuk lebih tenang menerima firman Tuhan, sehingga itu
membakar semangat kita, antusiasme kita. Jangan pernah asal-asal untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh merespon setiap firman Tuhan dengan penuh sukacita. Bagaimana kita memiliki antusiasme yang tinggi kalau kita sendiri tidak dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sambut. Lari dengan semangat. Yang ketiga, saudara-saudara, melihat dan percaya. Melihat dan percaya. Bukan hanya mata fisik, tetapi hati yang terbuka pada kebenaran yang mengubah. Ini yang dicerminkan oleh sikap Yohanes ketika dia mendapatkan berita bahwa Yesus tidak berada di kubur. Kemudian Yohanes berlari dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan Simon Petrus. Dan ketika dia melihat, kemudian dia sungguh-sungguh percaya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya fakta yang bisa dilihat. Camkan ini baik-baik. Bukan hanya fakta yang bisa dilihat, tetapi kebenaran yang harus diimani dengan segenap hati. Saya mau katakan kepada kita, mulailah kita percaya dan mengimani. Jangan ragu-ragu. Dan mulailah mengubah perspektif hidupmu. Jangan hanya berdasar kepada logika pikiran kita, tapi mulailah mengandalkan iman. Ada banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan logika, dengan pikiran, dengan teknologi, tapi bisa diterima oleh iman kita. Ada banyak hal yang tidak bisa dibuktikan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, tapi itu bisa dibuktikan dengan iman. Makanya andalkan iman. Milikilah iman. Yesus berkata, imanmulah yang menyelamatkanmu. Apa yang kau imani, itulah yang akan terjadi kepadamu. Maka imanilah. Jangan ragu-ragu. Ketika engkau berdoa, jangan ragu-ragu. Dengan iman, penuh keyakinan. Yang keempat, saudara-saudara, keteraturan dan kemenangan. Allah bukanlah Allah kekacauan. Kalau kita lihat dari ayat 6 sampai 7 tadi, ya, sampai diceritakan di situ detail kain kapan yang tertata rapi, menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa yang acak. Tetapi saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu adalah bagian daripada rencana Allah yang sempurna. Saudara-saudara, iman kita juga harus tertata rapi, teratur. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita boleh memiliki iman yang teguh? Teraturlah, rapikanlah hidupmu. Baca firman Tuhan secara teratur, berdoa secara teratur, dan lakukan dalam kehidupanmu. Disiplinkan hidupmu secara teratur. Maka engkau akan bisa mengimani Tuhan dalam hatimu, bahkan dalam kehidupanmu. Itu, ya. Jadi oleh karena itu, teraturlah hidup kita, berdisiplinlah. Yang kelima, dari kebingungan menuju pemahaman. Proses yang membawa kepada sukacita yang lebih dalam. Itu yang mau disampaikan melalui firman Tuhan juga. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-9. Mereka sebelumnya belum mengerti tentang Alkitab, tentang firman Tuhan itu yang disampaikan, yang dinubuatkan kepada mereka. Bahkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, kemudian mereka memiliki pemahaman yang lebih baru. Ya, ini mengingatkan kita saudara-saudara, sebelumnya mereka belum mengerti, tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur, maka mereka semakin paham, oh, Yesus sudah bangkit. Pertumbuhan iman itu adalah perjalanan dalam kehidupan kita. Itu adalah proses. Tidak perlu harus sedih kalau kita masih banyak belum mengerti tentang Alkitab. Tapi cari tahulah
berdisiplinlah membaca Alkitab. Temukanlah hal-hal yang misteri dalam Alkitab, sehingga engkau akan dibimbing kepada iman yang sesungguhnya. Karena iman itu berproses, saudara-saudara. Oleh karena itu, ya, sekalipun kita belum mengerti banyak, tapi ketika kita memberikan hati untuk terus membaca Alkitab, menyelidiki dan mencari jawaban-jawaban dari setiap firman Tuhan, maka ingat, engkau akan dituntun kepada iman yang sesungguhnya dan pertumbuhan yang baik menuju pemahaman yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini yang perlu kita aplikasikan? Pertama, beritakanlah kabar baik dengan semangat yang membara. Sukacita kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita harus berbagi sukacita itu kepada orang lain. Bagikan, bakar orang lain juga penuh dengan semangat. Beritakan firman Tuhan itu kemanapun engkau akan pergi. Yang kedua, sambut kebenaran dengan hati yang terbuka dan penuh antusiasme. Sama seperti Petrus dan Yohanes, begitu antusias mereka pergi berlari ke kuburan itu. Saudara-saudara, dalam hidup kita pun juga, apalagi dalam iman, kita harus memiliki antusiasme tentang iman percaya, tentang firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Bahkan justru kita harus menggerakkan hati kita, memiliki antusiasme yang tinggi bagaimana supaya kita hadir dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, sehingga itu menumbuh kembangkan iman percaya kita dan pemahaman yang benar dalam kehidupan kita. Sambutlah kebenaran tentang kebangkitan Kristus dengan kerinduan dan semangat dalam kehidupan kita, ya. Itu. Yang ketiga, imani dengan sungguh-sungguh dan biarkan kebangkitan mengubah perspektif hidupmu. Jadi, ya sambut. Maka itu akan mengubah cara engkau berpikir, cara engkau bertindak, ya. Seperti Yohanes yang melihat dan percaya bukan hanya dengan mata fisik, tetapi dengan hati yang terbuka. Buka hatimu. Jangan biarkan tertutup terus. Apalagi menolak firman Tuhan, menolak ibadah, persekutuan dalam rumahmu, ya. Yang kelima, temukan keteraturan dan tujuan dalam hidup sebagai orang yang ditebus. Belajarlah dari keteraturan, ya, dan dari keteraturan kain kafan yang sudah tersusun rapi, sama seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa kebangkitan Tuhan itu juga sudah direncanakan oleh Bapa. Jadi hidupmu juga engkau harus atur dan rencanakan dengan baik. Imanmu juga harus engkau bangun dengan teratur. Yang terakhirlah, teruslah belajar merenungkan firman Tuhan untuk memahami lebih dalam. Jangan pernah berhenti mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna kebangkitan Kristus. Semakin Anda memahami, semakin besar sukacita yang engkau rasakan dalam kehidupan. Mari kita jadikan Paskah ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi ledakan sukacita iman, semangat yang bergelora, dan sukacita yang membara dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Paskah menyemangati kami. Paskah menggelorakan hidup kami. Paskah membuat sukacita kami meluap-luap. Biarlah ini membakar keinginan kami juga untuk berbagi, bersaksi kepada setiap orang. Dan kami memiliki iman yang semakin teguh, perspektif yang baru, yang menuju kepada Kristus saja. Dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ya Allah, berkatilah kami. Biarlah kami boleh menghidupi Paskah ini dalam sukacita kehidupan kami. Dan kami boleh membagikan sukacita itu kepada setiap orang. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semangat. Apapun yang membuat engkau menderita, ingatlah bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.